Rumah ibadah semestinya harus bersih dari ajaran yang menyimpang. Rumah ibadah adalah tempat yang sakral dan terbebas dari perilaku yang tidak terpuji. Apakah boleh joget-joget di gereja? Pertanyaan itu dilontarkan oleh Ustadz Yusuf kepada seorang wanita. Kristen, dia pun mengelak. Tetapi setelah ditunjukkan sebuah video, ada beberapa wanita cantik yang sedang joget di dalam gereja. Wanita itu pun tersipu malu. Boleh jingkrak-jingkrak joget-joget, Bu? Nggak benar, Bang. Nggak benar. Ada itu kalau Nggak benar. kayak misalnya tuh perayaan, ada itu menari. Nah, Menari boleh, menari boleh. tapi pakaian diatur nggak? Pakaian diatur. Boleh nggak yang pakaiannya terbuka Nah. buat menari-nari? Ada posting-postingan saya pakai seragam, baju adat, terus menari gitu, Bang. Makasih Bang Rapah ya. Kalau yang kayak gini, Bu, yang tadi, ini apa ini? Aduh, menari kan? Nggak benar. Nggak benar. Ini yang nggak benar ajarannya, orangnya, pakaiannya, atau jemaatnya ini. Semua yang nggak benar. Yang pakaiannya semua nggak benar. Iya, jemaatnya juga nggak benar. Suka kali mereka. Artinya gini, Bu, nggak ada kah aturan cara peribadatan di dalam rumah ibadah di Kristen itu? Sopan kali ini pakaian. Cuma itu Ah, Pak Pendeta, misalnya toh, Pak Pendeta sudah memberikan arahan untuk berpakaian sopan. Tergantung dari pribadi masing-masing aja. Kalau yang kecil udah dikasih, Wah. kalau nggak, gereja kalau nggak sopan kan. Kemarin kan saya diskusi sama Ibu. Yang kayak gitu suka pendeta paling depan diletakin lah. Macam mana pula? Yang kayak gitu, Bu ya, itu pendeta suka paling depan diletakin pendeta. Tapi itu Bang, masa pendeta enggak lah Bang. Ada. Ibu tanya Pak Dehe Waru namanya. Ada di TikTok ini. Dehe Waru. Kalau pahanya kelihatan, kata Pak Dehe, oh itu paling depan diletakin. Itu terjadi di gereja. Kita tidak menafikan, kata Pak Dehe. Betul itu adanya. Dia langsung sendiri pengalaman. Ya kalau ya kayak Kemana ibunya nih? Ngadat, Bu, ngadat. Anak ibu udah datang, Bu. belum ada berangkat ke Pantai Timur Bang sama di kampung istrinya di Pantai Timur. Pantai Timur tuh di mana? Parigi. Sulawesi Tengah Oh, Bang. iya. Sulawesi. Ini yang di YouTube ini kalau aku dalam gereja itu pun aku asik tengok pahanya katanya. Kurang asem kali ini komen di YouTube juga. Jujur kali dia. Aduh. Nah, jadi gini. Apa dong? Kalau misalnya pandangan ke sana atau pikiran ke sana ya otomatis nanti jadi negatif. Tapi kalau tidak mengarah ke sana kan sama aja. Pakaian sopan, tapi kalau pikiran kita negatif kan. Bukan masalah ininya, Bu, mau masalah khusus atau tidak, negatif atau tidak. Yang kita permasalahkan itu apakah boleh yang namanya di tempat ibadah yang kayak gitu loh. Berhamburan paha ayam masalahnya. Kalau misalnya ada yang gitu, nggak setuju. Kalau sama Nggak setuju. kita di Palu sini nggak ada yang kayak gitu Bang. Itu kalau misalnya ada yang bajunya pendek, roknya pendek itu bukan, tapi itu ada tempat pakai gitu. Ada kayak gitu. Ada. Di depan kan diletakin. Betulnya. Ibunya
itu buat memancing orang suka ke gereja gitu. Ini loh Pak, Gini Bu, gimana mau fokus ibadah kalau kayak gitu? Ya dan Pikirannya bukan ke Tuhan, tapi ke paha pikirannya. Kalau kita benar-benar kita mau beribadah, harus perhatikan keliling Bang. Ya gimana Bu kalau suasananya kayak gitu, maksud saya. Kalau kita kan di dalam masjid nggak boleh berpakaian begini, nggak boleh seperti ini, seperti itu di masjid, nggak boleh, ada aturannya gitu. Di rumah ibadah, ketat Islam tuh. Punya aturan sampai akhirnya kita nggak kenal siapa tuh orangnya karena sampai nggak bagus juga kan? Lah, kalau dia ke masjid, orangnya siapa? Kalau dia ke masjid ditutup kayak gitu, dia ibadah. Fokus, yang laki-laki fokus, dia fokus gitu langsung kepada Tuhan gitu untuk ibadah. Lah coba kalau yang kayak tadi, joget-joget pahanya ada kelihatan, nggak fokus gitu. Ayo mau yang mana kira-kira? Kan pasti kita lebih baik memilih tertutup kan pakaiannya untuk beribadah agar kita fokus kepada Tuhan. Nggak mikirin nanti yang kayak tadi joget-joget pahanya ditampilin mulus, bukannya fokus kepada Tuhan, mikirin paha jadinya. Macam mana? Ya kan, itu ini Bang. Tadi kan sudah aku bilang yang mereka seperti itu nggak benar. Misalkan mereka menurut mereka benar, ya mereka aja yang ngerasain. Dan kalau menurut saya itu nggak pernah jarang seperti itu. Ya kalau misalnya di rumah, mungkin bukan di rumah seperti itu, nggak ada yang lihat. Tapi kalau keluar itu nggak pernah sampai pendek. Ya kalau di rumah saya pun suka Bu kalau di rumah. Iya apa? Siapa yang mau protes kalau di rumah saya, di kamar saya? Kan gitu. Kalau di kamar saya, ini kalau di rumah ibadah, iya kan kalau terserah istri saya mau joget kayak gitu, mau kayak gimana pun ya kan, saya pun suka gitu kalau istri saya kayak gitu. Saya nggak munafik juga gitu Bu. Ya, tapi kalau sampai keluar, waduh, kayak gimana? Itu tempat lain jawabannya. Kalau tempat kita nggak. Ya gini Bu, nggak ada pertanyaan terhadap Islam. Sebelum anaknya datang, masa ibu nggak ada pertanyaan nanti buat anak kayak gimana? Ini ketema Kristen bodoh menurut ada bapak kayak gitu. Bu. Buka lagi kitab ibu, kita belajar dikit ya. Bang, saya lagi tidak pegang Alkitab, saya lagi di ruang tamu. Tadi ada pulang tamu-tamu saya. Tapi ambillah dulu sebentar Bu. Biar saya bisa kasih referensi. Nanti kalau cuma saya yang bukain, nanti dibilang kayak Bapak tadi, editan tuh. Bapak tadi saya tampilin, editan. Saya lihat saya tampilin isi kitabnya, nggak benar itu kitab katanya. Kata saya. Aduh. Sampai kitabnya sendiri Bu dibilang nggak benar, heran saya jadinya kayak gitu. Ya itu realita ya teman-teman semuanya. Realitanya berhamburan paha, pendeta suka kan gitu. Ya wajar lah kalau istri kita joget-joget kayak gitu di kamar, saya pun suka. Kagak usah teman-teman. Tetapi kalau di tempat ibadah masa kayak gitu. Biar dulu ya, ibunya mau belajar masalahnya, ibu Nova ini.